Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Amin. Ya Allah, janganlah biarkan ada di antara kami saat ini yang sedang berdosa, melainkan Engkau ampunkan dia. Ya Allah, jika ada di antara kami saat ini yang sedang Kau uji dengan sakit, sembuhkan dan beri dia kesehatan. Jika ada di antara kami, ya Allah, saat ini yang sedang punya hajat dan permohonan kepadamu, kabulkan dan berikan, ya Allah, permohonannya. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang menghadapi masalah dalam hidup, beri dia, ya Allah, jalan keluar dan jalan penyelesaiannya. Jika sekiranya ada, ya Allah, saat ini yang sedang tidak harmoni dalam hubungannya sesama ahli keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, damaikanlah mereka, ya Allah. Jika masih ada di antara kami saat ini, ya Allah, yang masih terleka dengan kehidupan dunia dan isinya, ingatkan dia, ya Allah. Bukakanlah hatinya, ya Allah, agar mudah menerima peringatan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah dan kabulkanlah
segala hajat kami, hajat dunia, hajat agama, dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersua semula malam hari ini. Dan umrah daripada malam hari ini, kita akan bicarakan tajuk baru yang tidak jauh daripada tajuk yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika tajuk usrah kita sebelumnya berkaitan dengan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya, terbukti Allah mudahkan laluan dan jalan bagi hambanya menuju syurganya. Atau dalam ayat yang mudah, Allah memberitahu kita melalui nabinya sebetulnya betapa mudahnya jalan menuju surga. Dan ini bermakna Allah Subhanahu wa taala ridha, lebih ridha, rela, Nabi pun demikian juga, jika semua hambanya dan umatnya masuk surga. Walaupun umatnya, hambanya diberi kebebasan memilih. Itu sudah pasti. Tajuk yang kita pelajari jemaah sekalian, Allah melalui nabinya memberitahu kepada kita. Jadi ada kabar gembira dan ada kabar yang tak gembira. Dalam hadis, dalam pelajaran kita hari ini. Ada tabsyir dan juga ada indar. Ada berita yang memberikan kita harapan, tapi juga ada berita yang menimbulkan rasa gerun dan takut. Karena tajuk yang saya berikan yakni mereka, manusia, golongan manusia yang haram masuk neraka. Nah, ini berita baik. Ini memberi harapan. Rupanya ada hamba-hamba Allah, manusia, yang Allah haramkan masuk neraka, atau yang Allah haramkan ke atas neraka, atau dimasuki oleh orang ini. Masih oleh orang ini. Ini memberikan kita harapan. Optimistik. Nah, yang mungkin menunjukkan kita khauf, nah ini. Ada juga orang-orang yang mereka ini diharamkan oleh Allah masuk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Bertuahlah orang yang dimasukkan dalam golongan yang diharamkan masuk neraka, dan celakalah mereka yang dimasukkan dalam golongan orang yang haram masuk surga. Hanya saja yang kita hendak pelajari ini tentu hanya sebagian saja, tidak semuanya. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri yang lepas, macam mana dalam beragama ini
agar kita dapat menyematkan dalam hati kita dua perasaan sekaligus. Satu perasaan atau sifat khauf, takut. Yang kedua, yakni sifat roja, mengharap. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perkara yang wajib kita takuti sehingga kita perlu menjauhinya. Allah pula di sisinya ada sesuatu yang kita harap-harapkan sehingga kita perlu berusaha mendapatkannya. Kita perlu berusaha mendapatkannya. Ya, contoh dalam ayat ini. Orang-orang yang Allah haramkan masuk neraka. Nah, ini tentulah yang kita harapkan. Kita berusaha untuk menjadi salah seorang daripada mereka. Sementara ada juga orang-orang yang diharamkan masuk surga. Nah, ini tentu menukar rasa gerur dan takut. Tetapi takut semata-mata tidak memadai jika kita tidak berusaha untuk mengelak. Jangan sampai termasuk orang-orang yang Allah haramkan masuk surga. Itu tujuan saya menyampaikan tajuk ini. Mengajak jemaah pelajar bagi menyematkan dalam hati kita dua sifat yang sangat mulia. Khauf dan roja. Ini telah kita bicarakan dalam sesi yang lepas. Bila seseorang itu hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan mengharap, ingat azab Allah, takut. Teringat dosanya yang banyak, jangan-jangan Allah belum ampunkan, takut. Ingat, jika sebenarnya amal yang telah dilakukan dengan susah payah, Allah tak terima, takut. Ingat pengampunan Allah yang maha luas, ada harapan. Ingat surga Allah yang luas penuh dengan nikmat, ada harapan. Nabi memberitahu kita, tidak berkumpul dua sifat ini, khauf dan roja, takut dan mengharap, dalam hati seorang hamba ketika ia hendak menemui Allah, maknanya mati, melainkan pasti Allah akan bebaskan dia daripada apa yang dia takuti, dan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Itu luar biasa itu. Itu ada dalam kitab Al-Janaiz. Kitab jenazah yang dikarang oleh Nasir Albani. Urainya panjang lebar. Itu matlamatnya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita pelajari berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelumnya mari kita simak dahulu sepotong ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 185. Ali Imran 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, tiap-tiap diri atau tiap-tiap jiwa. Ada yang mengartikan tiap-tiap yang bernyawa. Nah, ini perlu sebenarnya perbincangan ya. Kalangan ulama tafsir pun berbeza dalam memain nafsun di sini. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, tiap-tiap yang bernyawa. Atau tiap-tiap nyawa. Dha'iqatul maut. Akan merasai kematian. Pasti itu. Wa innama, dan hanya saja tuwaffauna, kamu dicukupkan, dipenuhkan ujurakum, ganjaran kamu, bukan selepas kamu mati masuk ke alam barzah, bukan. Ganjaran yang Allah sediakan dan Allah berikan sepenuhnya, sama ada berupa ganjaran pahala ataupun balasan siksa, itu Allah tak berikan ketika orang masuk dalam alam barzah. Tetapi Allah berikan sepenuhnya balasan amalan itu yaumal qiyamah, pada kiamat. Ini bermakna sesakit apapun yang dialami oleh seseorang semasa sakaratul maut, sedahsyat apapun siksa yang dialami oleh seseorang di alam kubur, itu adalah azab, siksa yang belum sepenuhnya. Belum 100%. Sebaliknya, senikmat apapun yang dialami oleh orang yang semasa mati, contohnya orang mati syahid, itu mengalami kenikmatan yang luar biasa. Sebesar dan senikmat apapun yang dirasai oleh orang yang ada di kubur karena dapat nikmat kubur. Nikmat-nikmat yang ia rasakan, yang ia terima, dia rasakan semasa kematiannya, yang ia terima semasa di alam kubur, itu belum sepenuhnya. Belum 100% bagi amalnya. Sebab Allah berfirman, kamu akan dicukupkan balasan kamu 100% nanti pada hari kiamat. Habis kesakitan, rasa sakit yang dialami oleh orang sedang mati, khasnya bagi yang su'ul khotimah. Kenikmatan yang dirasai oleh orang yang mati, khususnya bagi orang yang husnul khotimah. Yang su'ul khotimah merasai sakit, yang husnul khotimah saya nikmat. Nikmat kubur yang dirasai oleh mereka yang layak, siksa kubur yang itu sebagai apa tuh kalau itu bukan balasan sempurna, itu sebagai apa? Allah kata, itu hanya sedikit sahaja. Bak kata Allah dalam ayat ini, aku hanya suruh kamu merasai. Tengok tuh. Dha'iqah. Jemaah sekalian, dha'iqah itu berarti dhaqa yadhuqu. Maknanya merasai sesuatu sedikit dan sekejap. Itu dhaqa yadhuqu. Saya beri satu contoh. Seorang yang berpuasa, katakanlah seorang ibu berpuasa Ramadan, petang hari dia masak sebagai persediaan untuk jamuan berbuka. Ya, supaya nak pastikan masakannya sedap, maka ia akan rasalah.
Kalaulah ilmu tadi katakanlah ambil makanan tadi umpamanya sesudu lalu ditelan atau semangkok ditelan, batal lah puasanya. Ambil satu sudu telan, batal. Dhaqa yadhuku tu bukan macam tu. Ambil setetes kuah katalah. Setetes kuah, tom yang ke apa, di tapak tangan, lalu dijulurkan hujung lidahnya, dijulurkan hujung lidahnya menyentuh, dan dia sudah cukup rasa. Garam cukup, air macam puasa tak batal. Macam itu namanya dhaqa yadhuku tu. Bahasa saya, dhaqa yadhuku tu bukan merasai, tapi mencicipi. Mencicip, mana hanya sikit. Hanya di ujung lidah. Karena ujung lidah ini kan sangat sensitif, dirasa yang paling sensitif. Ya sudah tahu. Apalagi kalau chef yang terkenal, belum itu dah, wah sedap dah. Kita yang bukan ahli masak, ya belum dapatlah mengatakan sedap tak sedap kan baru di hujung lidah. Tapi kalau dah dibagi satu mangkok, bolehlah. Kalau kita mungkin merasa satu mangkok baru sedap. Jadi satu mangkok tu baru merasa, belum makan. Makannya ni 2 mangkok. 2 mangkok baru makan. Jadi Allah berfirman, ayat ini sebetulnya bukan cerita setiap yang hidup itu akan mati. Bukan. Saya memilih tafsir yang ini. Ada yang menafsirkan ayat ini bermaksud setiap yang hidup pasti mati. Ada. Kebanyakan tafsir itu. Ya, mungkin betul, mungkin kurang betul. Tapi saya memilih makna yang kedua. Ayat ini bukan bermaksud setiap yang hidup pasti mati. Tapi setiap yang hidup ini pasti akan merasai sama ada sakitnya kematian ataupun nikmatnya kematian. Orang yang hidup macam kita nanti akan mati. Nah, bila mati itu, orang itu pasti akan merasai sama ada nikmatnya kematian atau sakitnya kematian. Sehingga antara dha'iqah dengan al-maut itu ada kalimat ditakdirkan, ada kalimat yang dibuang. Jadi dha'iqah merasai kenikmatnya kematian atau merasai sakitnya kematian. Tetapi kenikmatan kematian, nikmat kematian, siksa kematian semasa mati itu hanya sikit. Allah hanya bagi rasa sikit aja dan sekejap. Yang sikit itu pun orang mati syahid ketagih. Di alam barzah ingin hidup semula supaya boleh mati semula. Wah, itu kenikmatan yang sedikit. Sementara si kafir, sudah tak tahan karena dilesing oleh malaikat. Siksa yang sepenuhnya, kenikmatan yang sepenuhnya, nanti di akhirat. Siksa kubur dahsyat. Tapi sedahsyat siksa kubur, itu Allah kata baru sikit. Belum sedahsyat mana dengan siksa sebenarnya yang Allah sediakan di akhirat. Nikmat kubur, memang dahsyat. Tapi sehebat-hebat nikmat kubur, itu hanya sedikit, baru sikit. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Paham ya? Itu maksudnya. Kemudian, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ini dia. Famaka man siapa saja zuhziha dijauhkan minan nar daripada neraka wa udkhila dan dimasukkan al jannata surga. Faqad faza sungguh ia telah berjaya. Orang yang paling berjaya, yakni orang yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan surga. Yang menarik dalam ayat ini, yakni kalimat yang Allah gunakan, yang Allah pilih dengan
Zuhziha. Zahzaha yuzahzihu. Kalau passive voice, zuhziha. Ini kalau active voice, zahzaha. Makna asal zahzaha, zahzaha itu apa kan? Menarik sesuatu dengan cepat atau memisahkan sesuatu dari sesuatu dengan pantas. Itu mana zahzaha. Contoh, bila tangan kita dengan tak sengaja memegang atau menyentuh microwave yang masih panas, agak-agak apa tindakan kita? Kan kita akan menarik tangan, menjauhkan tangan kita dari microwave yang panas itu dengan pantas. Itu makna zahzaha. Macam tu. Tak boleh perlahan, perlahan tak boleh. Sehingga ayat ini dipahami oleh ulama sekarang, para cendekiawan kini, ya menurut fahaman dia lah, Quran ni zaman sekarang rupanya punya daya tarikan yang maha dahsyat. Neraka ini punya daya tarikan, kalau dalam bahasa umumnya, jadi gravity, yang sangat dahsyat. Sehingga seseorang yang masuk dalam neraka, karena dosanya banyak, susah nak keluar. Karena Quran punya kemampuan menyedot luar biasa. Mereka yang ingin atau agar dikeluarkan, mesti dipisahkan dengan kuat. Tak boleh perlahan. Jadi istilahnya, kalau ikut ayat inilah, tak ada orang keluar dari neraka itu perlahan, sikit. Macam tu. Memberi maksud apa? Neraka ini hanya menjadi siksa bagi orang yang membawa bersamanya dosa. Masuk neraka ada dosa, ya tersiksa lah sebanyak dosanya. Bila orang yang disiksa dalam neraka itu sudah habis dosanya, dah tak ada lagi dosa yang untuk disiksa, kerana siksa neraka akan panas bagi yang berikan panas itu kerana dosanya. Bila dosa sudah tidak ada, bahasa mudahlah, neraka ini akan melemparkan dengan begitu pantas orang ini dari neraka. Akan dilemparkan ke zuhziha. Dan itu kejayaan yang besar. Walaupun orang ini mungkin sebelumnya telah lama di neraka. Baik, itu sifat neraka. Sifat neraka. Baik, penjelasannya begini ya Mas Lan. Itu saya tulis apa nama tafsirnya itu di bawahnya itu saya petikkan. Saya bacakan dan saya terjemahkan. Wa a'la min dzalika. Dan yang lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi daripada itu apa yang Allah sebutkan dalam ayat itulah. Anna ibadan. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah. Min ibadillah. Daripada hamba-hamba Allah. Dzakarohum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, beritahukan pada kita. Ada hamba Allah yang Nabi sebutkan mereka itu kepada kita bi'ausofihim dengan sifat-sifatnya bahwa mereka ini yuharramuna 'alan nar. Mereka ini diharamkan atas neraka. Masya Allah. Jika orang yang asalnya masuk neraka karena habis dosanya lalu dicampakkan keluar dengan pantas, itu pun Allah kata sungguh berjaya. Apatah lagi orang, termasuk orang yang haram masuk neraka. Ya tentulah lebih berjaya. Orang yang asalnya disiksa dalam neraka,
kemudian dilempar keluar, dilepaskan keluar masuk surga. Itu pun Allah kata itulah kejayaan. Apalagi orang yang diharamkan masuk neraka, tak pernah merasai. Tentulah orang yang paling berjaya. Apa ada itu? Ada. Bahasa yang Nabi gunakan bukan tak masuk neraka, haram masuk neraka. Atau Allah haramkan neraka membakarnya. Macam bumi. Jasad kita, jasad manusia bila meninggal ditanam dalam bumi. Dan sudah menjadi ketetapan Allah, bumi akan menghancur leburkan jasad kita. Ya, reput. Tetapi Allah haramkan atas bumi untuk memakan, menghancur leburkan jasad para nabi dan syuhada. Artinya, jikalah katalah sehari ditemukan katalah kubur Nabi Nuh umpamanya, kubur Nabi Nuh, dipastikan itu kubur Nuh, lalu kita gali katalah jasad Nabi Nuh ini masih sempurna. Sebab Allah haramkan bumi makannya. Itu bumi. Di akhirat pula juga ada. Allah haramkan neraka membakar orang ini. Orang ini haram masuk neraka. Ailayat hulunaha abadan. Maksudnya orang ini tidak masuk neraka selama-lamanya. Bahasa mudahnya, meninggal saja orang ini masuk ke alam barzah dan nanti dibangkit dalam akhirat. Orang ini dinyatakan merdeka. Merdeka dari neraka. Bukan merdeka daripada dimerdekakan setelah diazab, tidak. Merdeka tak pernah tersentuh api neraka. Subhanallah. Faminal mu'minin, dan sebagian daripada orang-orang yang beriman, man yadkhulun nar, ada orang mukmin, dan sebagian daripada orang mukmin, ada yang masuk neraka, yu'adzabu biqadri dunubihi, diazab ikut kadar dosanya. Dosanya banyak disiksa lama, dosa sedikit disiksa sekejap. Tsumma yakhruju minha, kemudian ia keluar daripada neraka. Ini golongan yang kedua. Golongan pertama tak akan masuk neraka, tak akan merasakan sesaat pun bahang api neraka, karena Allah haramkan neraka membakarnya. Ini orang mukmin ya. Yang kedua, ada orang mukmin yang disiksa terlebih dahulu di neraka ikut kadar dosanya. Bila sudah habis dosanya, tamat masa siksanya, ia dikeluarkan daripada. Ini mukmin jenis yang kedua. Allah tak haramkan neraka bagi mukmin yang kedua ini. Mukmin yang kedua ini dalam bahasa yang kita terjemahkan namanya mukminun asin. Atau dalam surah Fatir yang kita terjemahkan tempoh hari, yakni zalim. Mukmin yang zalim. Ma'niyadzubillah. Itu nomor 2. Nomor 3. Wa hunaka sinfun akhar. Dan di sana juga ada jenis atau kumpulan manusia yang lain. Yuharramun ala jannah. Wa'iyadzubillah. Allahumma inna min azabi. Mereka diharamkan masuk surga. Subhanallah. Kalau tadi diharamkan masuk neraka, ini haram masuk surga. Alhamdulillah.
fala yadkhulunaha, maka kumpulan ini tidak akan masuk surga selama-lamanya karena haram. Wala yasumuna rihaha, jangankan masuk surga, menghidu, mencium bau surga pun tidak. Syamma yasum itu menghidu, mencium. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Rih itu angin, bau. Mana asalnya angin lah, rihun. Rihun angin, dari kalimat rihun lah timbul apa namanya kalimat raihan. Nah, raihan tuh ambil angin lah, makan angin tuh raihan lah. Jadi bau surga tentu harum, karena baunya yang harum maka disebut tuh Tuan Haji raihan. Nah, raihan tuh bau surga tuh. Jadi kalau nak berlatih bau surga, dekat-dekat Tuan Haji Raihan. Raihan itu mana bau aruman, wangian. Ada alif nun kan? Raihan, alif nun. Bahasa Arab ni senang je sekalian. Mana-mana kalimat yang diberi taban alif nun itu menunjukkan kesempurnaan. Contoh, kalau rih itu maknanya aroma, raihan itu aroma yang sempurna. Gitulah. Contohnya lagi banyak apa? Ridon, keridaan. Ridwan ada alif nun, keridaan yang sempurna. Macam tu. Maghfirah itu pengampunan. Mohon maghfirah, pengampunan. Ghufron ada alif nun, pengampunan yang sempurna. Kasilun maknanya malas. Kasil malas, tambah alif nun, kaslanun. Kaslan itu malas gila. Itu kalau malas gila lah. Memang malas gila. Sabi'a itu kenyang. Sabi'a kenyang. Sab'an ada alif nun, kenyang gila. Macam tu. Yang gila itu nak rukuk pun tak berani, takut kedua. Itu sab'an. Bahasa Arab ni senang. Tambah alif nun yang mana kesempurnaan. Sebab itu kalau kita mohon pengampunan yang sempurna daripada Allah, Allah bagi kita, ajak kita doa kan? Akhir surah Al-Baqarah tu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfirna. Bukan. Ghufranaka faqina adzabannar. Dalam surah Ali Imran. Ghufranak. Ghufranak ada alif nun. Baik, apa? Jadi jangankan masuk, menghidu aroma surga pun tak. Allah. Ala zahiratir riwayat, berdasarkan zahir ayat atau riwayat hadis Nabi. Ma'al ittifaq, disepakati pendapat ini. Anahu, bahwasanya orang ini yang haram masuk surga ini, mayyusrik billah, siapa sahaja yang syirik kepada Allah, faqad hurrimat alaihil jannah, sungguh telah diharamkan atasnya surga, wa maswahun nar, dan tempat tinggalnya berada di neraka. Wa hadza mimma, dan ini adalah mimma la nizaa fihi. Ia adalah termasuk sebagian perkara yang tidak ada niza, perbezaan pendapat, percanggahan pendapat padanya. Disepakati. Orang musyrik besar mati tidak sempat taubat, haram masuk surga, tempat tinggal di neraka. Pendapat ini tidak ada perbezaan sama sekali. Perkara ini tidak ada perbezaan. La niza. Wa amman nas al asnaful ukhra,
adapun kumpulan-kumpulan jenis manusia yang lain selain dosa syirik, fahiya tahtal masyiah. Maka ia di bawah terserah kehendak Allah. Masyiah. Terpulang pada Allah. Selain dosa syirik, orang datang ke akhirat masih membawa dosa. Syaratnya, dosa yang dibawa itu selain dosa syirik. Macam mana nasibnya di akhirat? Tahtal masyiah. Terpulang kepada kehendak Allah. Insya'a azabahum. Jika Allah menghendaki, Allah akan siksa mereka. Wa insya'a ghafara lahum. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan ampunkan mereka. Jadi kita ambil kesimpulan saja. Karena dalam ayat tadi, balasan sepenuhnya itu di akhirat. Balasan baik kita baik itu Allah akan cukupkan di akhirat. Bukan semasa di dunia, bukan semasa mati, bukan di alam barzakh. Di akhirat itu hanya ada dua jenis balasan. Kalau bukan surga, bagi mereka yang beramal baik, ya neraka. Bagi yang banyak dosa. Hanya dua saja. Adapun yang masuk surga, yang masuk neraka, jemaah sekalian, masuk neraka, tadi dia jelaskan. Yang masuk, yang untuk neraka. Ada yang kekal, masuk neraka kekal. Ada yang sementara. Dan untuk neraka, ada yang haram masuk neraka. Nah, ini yang kita bicarakan yang haram masuk neraka. Sementara surga, ada yang masuk surga, tapi terpaksa terlebih dahulu singgah di neraka. Ada yang terus masuk surga tanpa perlu disiksa di neraka. Dan yang ketiga, haram masuk surga. Sama. Yang kita nak pelajari, siapa yang diharamkan masuk neraka dan siapa yang diharamkan masuk surga. Nah, yang itu saja. Baik. Kita sudah tahu ya, itu ada pengenalannya. Jadi kita sudah tahu apa yang kita nak pelajari. Karena untuk neraka ada 3. Ya. Apa namanya? Kekal dalam neraka. Sementara dalam neraka, kemudian nanti dikeluarkan, dan haram masuk neraka. Untuk neraka. Yang ke surga pun 3 juga. Ada yang masuk surga tanpa disiksa di neraka, sekejap pun. Ada masuk surga, tapi terlebih dahulu disiksa di neraka. Dan yang ketiga, bukan yang surga, haram masuk surga. Dari 3 jenis manusia ini, kita pilih untuk neraka 1, untuk surga 1. Siapa yang diharamkan masuk neraka dan siapa diharamkan masuk surga. Baik. Mari kita mulakan. Jamaah sekalian, awalan. Yang pertama. Awalan pertama. Man yuharramu 'alan nar. Siapa orang yang diharamkan atas neraka? Siapa orang yang diharamkan oleh Allah masuk neraka atau yang Allah haramkan neraka membakar orang ini? Ini orang yang paling bertuah. Sangat bertuah. Karena bila ia haram masuk neraka, maknanya terus masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Luar biasa. Pertama, siapa orang ini? Al-mu'minu billahi. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tanpa bercampur dengan syirik.
wal muhibbu lillahi, dan orang yang benar-benar mencintai Allah. Ini sebenarnya satu tajuk sendiri ya. Tapi saya tidak akan menguraikan, terlalu panjang nanti. Ketiga, wal karihu lirruju'i ilal kufri ba'da imanihi. Dan orang yang benci kembali kepada kekufuran selepas beriman. Benci kufur semula selepas ia beriman. Benci bila ia sesat semula selepas ia dapat hidayah. Sehingga orang ini bersungguh-sungguh menjaga imannya. Menjaga hidayahnya. Sebab memang benci. Yang paling dibenci dalam hidup jika ia jatuh ke lembah kekufuran semula. Baik. Ini berdasarkan hadis jamaah sekalian daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat. Bunyi hadisnya begini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salatun, ada tiga. Salatun tiga. Man kunna fihi, sesiapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya. Masya Allah. Ada tiga perkara, sesiapa saja yang tiga perkara itu ada pada diri orang itu, hurrima alan nar, diharamkan ia ke atas api neraka. Bertuahnya lah orang ini. Betul jamaah sekalian, walaupun kebanyakan ulama hadis memahami mengawal hadis ini hadis targhib, galakkan untuk beramal, bukan hadis hukum hakam. Walaupun ada juga yang memahami ini hadis hukum, tapi pengamalnya kena betul seperti yang Nabi sabdakan. Allah haramkan orang itu ala-nar atas neraka, wa hurrimatin naru alaihi, dan Allah haramkan neraka atas orang itu. Wah, betul-betul kuat. Ucapan Nabi ini sangat kuat. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka orang itu Allah akan haramkan atas neraka, dan Allah haramkan neraka atas orang itu. Cukup kuat bahasanya. Apa tiga perkara itu? Satu, imanun billah. Iman kepada Allah. Kedua, hubbullah. Cinta kepada Allah. Mencintai Allah. Yang ketiga, wa an yulqa finnari, dan dia dicampakkan di dalam api, fayuhraqa, lalu ia terbakar, ahabbu ilaihi, lebih dia sukai, min ayyarji'a fil kufri, daripada ia kembali kepada kekufuran. Yang ketiga, jadi jika sesuatu punya prinsip, punya pendirian, pendirian,
Lebih baik aku dicampak dalam api dan terbakar daripada aku kembali kufur. Itulah. Lebih baik aku mati di kerat-kerat daripada aku murtad. Lebih baik lebih rela aku kehilangan jiwa ragaku daripada aku kehilangan keimananku. Kalau orang punya prinsip seperti ini dan dibuktikan, memang Allah haramkan neraka. Tapi minta maaf yang sekalian. Itu sedih ya. Ada pemuda Muslim. Bila Muslim itu maknanya sudah ada tiket masuk surga. Tapi karena dia mungkin ingin kawin lah. Cinta punya pasal. Pasangannya pula bukan muslimah. Pasangannya pula Hindu. Menurut dia rupawan. Rupawan, hartawan. Tapi Hindu. Syarat si perempuannya tadi, kalau nak kawin dengan dia, ya mesti keluar Islam, masuk Hindu. Si pemuda Muslim pula sanggup karena nak kawini seorang kekasihnya. Sanggup mengorbankan imannya, Islamnya, murtad. Karena ingin mendapatkan minaci. Hanya karena ingin mendapatkan minaci. Minaci Lakshmi Pandit. Macam mana? Sedangkan Nabi kata, jangankan kamu iman kamu hendak ditukar dengan minaci, hendak ditukar dengan jawatan, hendak ditukar dengan darjah dan kebesaran. Orang yang Allah haramkan masuk surga. Kehilangan dunia dan isinya. Mati dibakar pun lebih dia sukai daripada kehilangan imannya daripada murtad. Nah, ini yang kita tekankan di situ. Ya. Ada 3 ya, iman pada Allah itu penjelasannya panjang, itu kayak dengan akidah ya. Maknanya iman pada Allah tak campur syirik lah. Iman dalam kata yang sebenarnya lah. Bukan hanya iman melalui lidah, bukan hanya iman berdasarkan teori, bukan. Bukan hanya iman berdasarkan teori dipanggil iman atau akidah ilmiah, bukan. Walaupun akidah ilmiah itu penting. Tapi akidah atau iman yang amaliyah. Bukan hanya ilmiah, amaliyah. Kalau ilmiah itu cara mendapatkannya belajar. Macam mana syirik itu gini. Macam mana Allah itu begini. Macam mana sampai itu namanya ilmiah. Belajar, ada guru. Bahkan mungkin setengah itu ada peperiksaan. Jadi akidah yang kita perlu melalui pembelajaran itu hanya setakat akidah ilmiah. Teori. Belum cukup. Yang Allah maukan bukan sekadar kita punya ilmu tentang keimanan, tapi akidah yang amaliyah. Sebab kadang-kadang, nah ini dia. Teorinya sudah betul. Pengetahuannya tentang iman, tentang akidah pada Allah sudah betul. Menepati apa kata Quran, apa kata sunnah. Tapi kadang amal perbuatannya belum betul. Belum betul. Nah, akidah seperti ini ya tidak memberi manfaat lah. Sebab ini yang perlu kita waspadai diri kita. Ya mungkin kita belum sempurna yang pasti. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk terus memperbaiki diri. Katakanlah, semua orang Islam tahu riya itu apa. Tahu, riya itu tahu. Sudah belajar berjilid-jilid apa itu riya. Dalil riya tahu. Rujukannya Quran surah berapa, surah apa, ayat berapa, hadisnya apa, definisi riya itu apa, asal kalimat itu apa.
Tanda-tanda riak itu apa? Akibat riak, kesan riak itu apa? Paham karena sudah belajar. Maknanya kita sudah punya ilmu tentang riak. Masalahnya, adakah setakat itu yang Allah kehendaki daripada kita? Tidak. Riak yang kita dah faham ini, adakah hanya sekadar ilmiah atau kita hendak ubah menjadi amaliyah? Boleh jadi kita yang sudah faqih, faham betul tentang riak, tapi seringkali amal kita dijangkiti riak. Lalu apa makna ilmu tentang riak? Begitulah maksudnya. Nah, iman demikian juga. Al-iman billah ini tidak cukup hanya bersifat ilmiah, tapi juga amaliyah. Saya beri satu contohnya sekalian ya, iman yang amaliyah. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya yakni dalam surah lihat di dalam surah apa nih ya? Al-Baqarah ayat 245. Nah, iman yang macam ini yang dimaksudkan. Yang boleh menyelamatkan apa? Bukan menyelamatkan. Memerdekakan orang daripada api neraka. Itu bahasa kita. Kalau bahasa hadis, orang yang Allah haramkan atas neraka dan Allah haramkan neraka atasnya. Iman yang macam ini. Al-Baqarah 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dalladzi, siapakah orang yang yuqridu, dia meminjamkan Allah kepada Allah, qardon, akan pinjaman, hasanan, yang baik. Siapa saja yang mau memberi pinjaman yang kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka dia Allah akan menggandakan pinjamannya, balasannya, lahu, baginya. Berapa kali ganda? Adha'afan katsirah, dengan gandaan yang berganda-ganda, yang banyak. Kalau kita bagi Allah katakanlah RM1, Allah akan gandakan 700 menjadi RM700, hingga gandaan yang tidak terhad. Ini dia. Wallahu, dan Allah yaqbidu, ia menyempitkan, yakni rezeki, menahan rezeki, wa yabsutu, dan dia Allah melapangkan, yakni rezeki. Yang siapa yang dikehendaki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Perhatikan ya. Ayat ini cerita tentang galakan infak fisabilillah. Membelanjakan rezeki yang Allah berikan pada kita di jalan Allah.
Ini tajuk ayat ini. Lalu Allah memberikan galakan yang luar biasa, bagi motivasi yang luar biasa kepada orang yang beriman. Agar mereka ini tidak berat tangan, berat hati untuk menyahut seruan Allah ini. Allah tak kata, wahai hambaku yang beriman, berikanlah sebagian hartamu itu kepada aku. Allah tak kata begitu. Wahai hambaku yang beriman, berikanlah hartamu itu kepada di jalanku. Tak. Ayat ini lah. Allah tak kata begitu. Tapi Allah menggunakan diksi ayat. Tengok dia punya diksi ayat dia. Siapa saja yang mau memberi pinjaman kepada aku dengan pinjaman yang baik. Bahasa mudahnya, Allah nak pinjam kepada kita. Kita yang diminta memberi pinjaman, dan yang nak pinjam itu Allah. Sedangkan yang Allah nak pinjam daripada kita itu milik dia. Coba kalau kita renungkan ayat ini. Itu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq malu. Baca ayat ini menangis karena malu. Ya Allah, macam mana lah kau cakap nak pinjam kepadaku? Semua yang ada di tanganku milikmu, ya Allah. Kenapa kau kata pinjam? Ambil ajalah. Oleh itu Abu Bakar terkenal orang sangat dermawan. Malu. Sebab Allah gunakan bahasa pinjam. Bagi orang munafik, yang asalnya kedekut, jadi tak kedekut. Ya Rasulullah, betul ke Allah pinjam? Iya, Allah pinjam. Kalau pinjam, aku bagilah. Kalau Allah pinjam, aku bagilah. Kalau minta, aku tak bagi. Aku akan dengar. Munafik pun akhirnya maulah bersedekah. Walaupun Allah tak terima. Ingat ya, bahasa yang digunakan yaqridu, korban. Korban itu pinjaman. Tuh, kalau orang putih, bahasa orang putih, itu sudah dari bahasa Arab zaman sekalian. Kalau orang putih panggil kredit kan. Nah, kredit itu bahasa Arab, korbun, kredit. Punya sama lah. Kredit, korb. Coba jamaah fikirkan, renungkan. Saya yakin jamaah jauh lebih tahu daripada saya bab ini. Nah, saya yakin Datuk Azmi, lebih tahu daripada saya. Seorang bengkel lebih tahu. Syarat orang nak cari pinjaman, cari loan ke bank, syaratnya lah. Mungkin orang kata, soalnya orang tu mesti ada cagaran ke, ada apa. Tapi ini sederhana syaratnya. Syaratnya yakni orang tu mesti berjaya meyakinkan pihak yang nak bagi pinjaman bahwa ia mampu bayar balik dan memberi keuntungan yang besar kepada si pemberi pinjaman. Itu aja. Saya tu kalau nak pergi bank, nak cari pinjaman, datang pula pakailah selipar jepit, jalan kaki, sambil bawa bungkusan, tak bagilah. Cik nama cik, kalau cik nak minta loan namanya tak layak cik, tapi kalau tak apalah untuk tidak macam cik, kami bagi sedekah aja lah. Saya itu zaman moden, orang yang mungkin nampak miskin tak layak dapat pinjaman. Untuk melayakkan pinjaman ini mesti orang kaya. Kenapa? Karena yang nak bagi pinjaman mesti yakin bahwa orang yang mampu bayar balik dan memberi keuntungan. Oleh itu bank-bank kan pasti merasa bangga ya. Jika yang ambil loan dari bank itu katalah korporat yang besar, punya nama besar, bagi pinjaman tu bangga. Maklum yang nak pinjam itu orang hebat orang. Itu sistem yang ada sekarang. Coba hayati ayat ini. Siapa yang datang ke tempat kita nak cari pinjaman?
Seorang aristokrat ke? Bukan. Konglomerat? Bukan. Taikun? Bukan. Allah Rabbul Jalil. Bayangkan. Memiliki bumi, langit, dan isinya. Tiba-tiba nak jumpa kita. Wahai orang beriman, kami datang nak pinjam dah. Kalau kamu nak bagi pinjam pada aku nanti akan bayar balik berganda-ganda. Kalaulah syarat orang yang nak bagi pinjaman itu, mesti yakin kepada bahawa yang si yang minta pinjaman ini mampu bayar balik sekarang. Apakah kita kurang yakin bahwa Allah mampu bayar balik pinjaman kita? Allahu Akbar. Pasti kita sangat yakin. Apakah kita tak yakin bahwa Allah pasti menunaikan janjinya? Iya ya. Allah ni pasti tunaikan janjinya. Allah ni maha mampu membayar balik. Bukan satu. Jadi kalau dalam bahasa riba, interestnya bukan hanya 3%, 4%, 10%. Satu di bawah 700. Satu paling tidak baras 10 hingga 700 hingga gandaan yang Allah saja Maha mengetahui. Berapa persen? Allahu Akbar. Ini kita tahu. Nah, pengetahuan kita tentang ini, iman kita bahwa Allah itu mampu bayar balik dan tidak akan mengingkari janjinya, itu namanya iman ilmiah. Oke? Itu namanya iman ilmiah, ilmi, teori. Yang boleh membolehkan orang haram masuk neraka. Bukan sekadar iman kepada Allah yang bersifat ilmiah, tapi iman pada Allah yang bersifat amaliyah, praktikal. Contohnya begini. Semasa ayat ini turun, dan Nabi menyampaikan pada sahabatnya, sahabat pun menyampaikan kepada orang lain yang tidak dengar. Akhirnya tersebarlah. Ya, dalam beberapa hari semua orang Islam Madinah dengar, tahu. Oh, Allah beritahu siapa nak bagi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan balaskan. Salah seorang Muslim Madinah, dia termasuk penduduk luar bandar. Kalau bahasa sekarang luar bandar lah. Bukan orang kota, tapi luar bandar. Dia bukan orang kaya seperti Abu Bakar, bukan. Dia bukan usahawan, bisnismen yang berjaya macam Abdurrahman bin Auf, bukan. Dia bukan orang yang jutawan macam Utsman bin Affan, tidak. Dia hanya seorang pekebun. Ada kebun di tanah dengan tamar, beberapa puluh batang tamar, dan itulah yang menjadi mata pencarian untuk dirinya dan keluarganya. Bahkan, Allahu Akbar, bahkan orang ini rumahnya di kebun. Bukan di luar kebun. Disitulah buat rumah di kebunnya. Hari kerja sini. Dan di kebunnya itu ada mata air yang tawar. Setiap kali Nabi lalu dekat dengan kebun itu, Nabi sering singgah di kebun orang tuan kebun ini, minta izin, minta benar minum air tawar itu. Kalau dalam bahasa sekarang, kebun ini pastilah punya nilai yang sangat tinggi, ya sekalian. Tanahnya subur, ada mata airnya. Di Madinah itu mata air susah, pasti nilainya. Pemilik kebun ini bukan jutawan. Orang yang itu aja harapnya. Nama dia Abu Dahdah namanya. Ya mungkin tak begitu glamour lah. Abu Dahdah. Abu Dahdah. Ya orang yang nak kata kaya tidak, miskin tak punya harta pun tidak. Tapi itu aja harta dia. Mendengar
ini orang Ansor, orang Madinah, mendengar ayat ini, terus dia pergi ke bandar. Jumpa Rasulullah. Masya Allah. Sebab dia dengar, Allah nak pinjam pada kita. Dan bila kita mau beri pinjaman, Allah nak balas. Bagi balik berganda-ganda. Malu rasanya Allah pinjam pada kita, sedang semua milik Allah. Dan Allah itu maha mampu membayar balik dan tidak ingkar janji. Tak boleh jadi nih. Pergi jumpa Rasulullah. Setelah jumpa Rasulullah, lalu tanya kepada Rasulullah. Ini saya bacakan ya. Tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yuridu minnal qada. Ya Rasulullah, aku nak tanyalah. Betul ke Allah nak cari pinjaman kepada kita? Betul ke Allah ni nak cari loan? Betul ke? Sebab kami dengar ada sahabat beritahu ayatnya begini. Man dalladhi yuqridullah. Apa jawab Nabi? Naam ya abadahdah, naam ya. Betul. Karena orang ini dia kenal Nabi, Nabi pun kenal orang ini. Kan Nabi bila lalu dekat dengan kebunnya, singgah dan minta airnya. Air, ya apa namanya nih? Mata air itu. Minum. Betul ya Abu Dahdah. Naam ya abadahdah. Setelah mendapat kepastian daripada Nabi bahwa ayat itu betul-betul datang daripada Allah, bukan kabar angin, apa yang dikatakan oleh Abu Dahdah membuat semua sahabat terkejut. Qala, Abu Dahdah berkata, arini yadaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan dan hulurkan kedua tanganmu kepadaku ya Rasul. Arini itu mana tunjukkan kepadaku. Hari ini tunjukkan olehmu kepada aku. Itu seorang. Kalau Aryani, itu kedai tudung perempuan lah. Maknanya, tunjukkan oleh kamu berdua kepada aku. Pandai itu yang punya bagi nama itu. Maknanya masuk aja mungkin pelanggan. Cik, tolong tunjukkan mana yang terbaru. Mungkin begitulah. Bahasa Arab, tunjukkan oleh kamu pada aku itu mana Aryani. Pandai itu nama yang bagi nama itu. Itu milik siapa ya kedai? Jekyll kan nama. Milik Muhammad Jekyll kan. Abu Dahdah kata, ya Rasulullah, tunjukkan dan hulurkan kedua tanganmu kepada aku. Qala fana walau yadu, Nabi pun rasa pelik, apa pasal Abu Dahdah suruh. Ya Nabi ini karena diminta oleh sahabat, ulur, diulurkan, ditunjukkan dan ulur tangannya. Fana walau yadahu, lalu Abu Dahdah memegang kedua tangan Nabi dengan kedua tangannya. Dipegang gitu. Apa kata Abu Dahdah? Fa inni qad a'radtu rabbi haiti. Ya Rasulullah, aku berjanji di depanmu ya Rasul, disaksikan oleh sahabat-sahabat, mulai saat ini aku akan pinjamkan kebunku kepada Allah. Aku akan pinjamkan kebunku dengan pokok tamar yang ada di dalamnya kepada Allah. Wa haitun lahu fihi sittatu mi'ati nahlin. Di kebun itu ya Rasulullah ada 600 pokok tamar. Makanya berapa eka ya? Coba jamaah yang punya banyak dusun tuh, saya tak punya dusun jadi tak tahu. Dusun apa kebun tamar yang ada 600 pokok tamar itu hanya berapa eka ya? Pokok tamar jaraknya berapa meter ya? 3 meter satu. Mana luas lah, 600. Dan itulah mata pencarian, cara hidup Abu Dahdah dan ahli keluarganya. Selama ini, dia tak ada harta lain. Dia tak punya lain.
mendengar ayat ini, ya Rasulullah, kalau gitu aku nak serahkan sebab Allah nak pinjam. Dan Allah berjanji akan bayar balik. Dan aku yakin Allah tak ingkar janji. Aku yakin Allah mampu membayar balik. Jadi keimanan Abu Dardah bukan hanya bersifat teori, ilmiah, tapi amaliyah. Wa ummu Dahdah fihi wa iyaluha. Sedangkan waktu itu jamaah sekalian, istri Abu Dahdah, istrinya namanya Ummu Dahdah lah. Sebab bapaknya Abu Dahdah. Istrinya Ummu Dahdah. Sebab anaknya namanya Dahdah. Senang orang Arab ni. Orang Arab ni dahulu senang. Anaknya namanya Darda. Bapaknya Abu Darda lah. Istrinya Ummu Darda. Senang. Jadi tak pening-pening cari nama anak. Selama ini rupa-rupanya dia dan istrinya dan ahli keluarganya tinggal di kebun itu. Rumahnya di situ. Ya kalau rumah lah, kalau pondok lah. Kerana sudah dipinjamkan kepada Allah keseluruhannya dan Nabi terima, Abu Dahdah balik. Qala faja'a Abu Dahdah fanadaha. Abu Dahdah balik pergi ke kebunnya, pergi ke rumahnya, menemui istri dan ahli keluarganya. Fanadaha, Abu Dahdah panggil, wahai istriku, kemari. Anak-anak, mari kumpul. Ayah nak sampaikan berita gembira. Ya Umma Dahdah, wahai Ibu Dahdah, kata Ummu Dahdah, labbaik. Wah, indah sungguh ya. Suaminya panggil, labbaik. Kita orang Melayu mungkin labbaik itu hanya nak pergi haji. Bila ikhram baru labbaik. Orang Arab kalau dipanggil, labbaik. Ya, wahai suamiku, ada apa? Ada apa? Engkau begitu ceria sekali. Ada berita apa? Sungguh ceria hari ini wajahmu, wahai suami. Ya, betul. Ini berita yang sangat menggembirakan kita. Akhriji. Keluarlah, wahai Abu Dardah, anakku keluarlah daripada rumah ini dan kita tinggalkan kebun ini. Ukhruji, keluar. Faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jalla. Kerana kebun kita ini dan semua yang ada ini aku telah pinjamkan kepada Allah. Karena Allah minta pinjaman. Bangga rasanya dapat memberi loan kepada Allah. Ibarat bank yang tidak terkenal, tiba-tiba memberikan pinjaman kepada ahli korporat yang tersohor. Pasti dunia terkenalnya lah. Itu baru memberi pinjaman pada ahli korporat. Ini bagi pinjam pada Allah, macam mana tak bangga. Itu susah didapat ya, sebab itu keyakinan yang mantap. Jadi akhirnya dia keluar. Ditinggalkan kebun itu, carilah tempat lain. Memula kehidupan daripada kosong. Pertanyaan, dia tak menjual, dia tak jual kebunnya, pindah tempat, tidak. Tapi diserahkan kepada Allah melalui Nabi. Yakin akan janji Allah, surah Al-Baqarah 285. Nah, iman yang macam inilah yang boleh memerdekakan, mengharamkan dirinya masuk neraka. Itu iman yang macam inilah maksudnya. Iman yang amali. Apa yang Allah kata diamalkan dia tanpa ada keraguan sedikit pun. Saya kadang berfikir jemaah sekalian, bila baca ayat ini atau masa dulu baca tafsir pun, waktu itu kita namanya masih pelajar, belum punya pengalaman hidup, tapi tengok di luar sana kan, kawan saya bisik itu waktu itu saya lupa nama, Fakhrul Razi kan. Lupa ya macam mana. Agak-agak lah kalau ada orang hari ini buat macam Abu Dardah tu, agak-agak di orang masyarakat kata dia waras atau tak betul. Bukan dikata tak betul. Tapi itulah iman. Abu Dardah sudah tiada sekarang. Sudah lama meninggal. Pada zaman Nabi lagi dah.
Sudah 14 tahun yang lalu dia meninggal. Sekarang dia ada alam barzah. Apakah dia kebuluran dan miskin? Dia berada di Raudatul Jannah. Taman surga. Menunggu hari kiamat, haram masuk neraka. Karena apa saja yang datang daripada Allah, ia benarkan. Dan orang yang paling jujur imannya kepada Allah, Abu Bakar lah, sebab itu mendapat gelaran As-Siddiq. Jadi orang Abu Bakar jelaslah merdeka daripada neraka, haram masuk neraka. Orang Abu Bakar ini haram masuk neraka, ya Mas. Haram masuk neraka. Ini tadi contoh bukan Abu Bakar. Coba kalau Abu Bakar, ialah Abu Bakar, sahabat Nabi, mertua Rasul, kaya raya, hari-hari berjumpa Nabi. Ini Abu Dadah orang kampung, luar bandar. Orang yang hidupnya sederhana, mata pencaharian hanya bergantung pada kebunnya dan karena keimanannya bukan hanya bersifat ilmiah, teori, tapi amaliyah, meminjamkan. Dan itu perniagaan, itu transaksi niaga yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan. Itu maksud iman kepada Allah yang boleh menyebabkan haram masuk neraka itu iman yang seperti itu. Jadi tak ada keraguan, tak ada sikita. Oh, Masya Allah. Betul. Kita masih dalam proses terus-menerus usaha untuk jadi mukmin yang seperti itu. Bila Allah kata ini, bila kamu buat akan seperti ini, terus dibuatnya. Apapun, semahal apapun harganya. Ini adalah larangan aku kepada Allah. Kita terus, orang itu terus meninggalkannya. Semahal apapun harganya. Ini larangan Allah nih. Kalau aku buat untung banyak, tapi kalau aku tinggal rugi banyak. Rugi-rugilah. Yang penting orang meninggalkan larangan Allah ini tidak pernah rugi. Orang yang buat apa yang suruh itu tidak pernah rugi. Yang rugi orang yang tinggal perintah Allah, langgar larangan Allah. Itu pasti. Nah, nak meyakinkan diri kita seperti itu ya Mas Hilan, tidak mudah. Memang tidak mudah. Karena ganjaran yang Allah sediakan. So Azmi, line hanger. Ustaz punya, bukan kita punya. Okay. Ustaz tak tahu tu. Dah, saya dah bagi tahu dah. Hang Ustaz. Tak dengar Ustaz.
Tak dengar. Masih tak dengar, Ustaz. Tak. Tak ada. Ustaz dengar kita tak? iPad Ustaz mungkin connect dekat Bluetooth lain, Ustaz. Oh, tak dengar. Ustaz pergi dekat Bluetooth. iPad-nya Bluetooth, tengok connect kat mana. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz pergi kat Bluetooth iPad Ustaz, pergi kat apa? Sekejap setting dekat apa tu yang kalau iPad ni? Setting pergi kat Bluetooth. iPad ada Bluetooth. Kan ada. Bluetooth on, tekan Bluetooth tu, tengok dia connect kat mana. AirPod tak? Okey, AirPod tak. Lepas tu dia tak ada connect kat mana-mana. Tak ada Kalau Ustaz buka iPod, tengok Ustaz buka, keluarkan iPod, tengok dia connect tak? Tak ada power Oh. Okey, sekarang ni saya dengar dekat phone kan. Oh, pelik juga. Bluetooth, cuba off Bluetooth. Tak, off Bluetooth kat iPad. Dah off. Okey. Masih tak boleh Tak ada. Tak dengar dekat. Mungkin kena restart lah Ustaznya iPad kot. Tahun bila Ustaz restart? Yelah, Ustaz punya iPad tu dah lama tak restart Dah lama tu. Kadang-kadang iPad tu hang. Dia kalau dah penuh dengan banyak benda dalam tu, dia hang. Kena restart. Okey. Oh.
banyak memory dia. Tahu. Video ada. Ada. Kalau ada. Kalau mute, mute start. Lepas tu unmute. Tak ada. Tapi boleh dengar ke waktu dengar kat phone. Tak tahulah Ustaz. Ustaz cakap, saya bagi tahu. Okey, technical error semua technical problem. Jadi kita sambung minggu depan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz bagi salam kat semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, wabarakatuh. malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Khairan Good katsiran. night. Good night semua. Bye. Terima kasih, Datuk. Okay. Assalamualaikum. Apa Ustaz cakap?